Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul 'ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustaz ini dan juga jemaah sekalian, alhamdulillah untuk pertama kalinya saya bisa hadir di sini. Ya, saya juga berterima kasih banyak kepada Ustaz ini sudah memberikan kesempatan dan juga pengalaman perdana Pak ini, pengalaman saya megang mic. Biasanya kalau megang mic di pondok, ya di kamar, di komplek di sana. Saya alhamdulillah baru 11 bulan Pak di rumah. Iya. Selama 11 bulan itu alhamdulillah juga diajak Ustadz ini ngajar di Bahrain. Alhamdulillah banyak wasilah-wasilah Ustadz ini yang membawa saya insya Allah menuju jalan-jalan yang baik. Mudah-mudahan Ustadz ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam yang kita curahkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ini luar biasa ini ya. Emang istiqomah Pak. Saya barusan duduk Pak, lihat ada kalender. Itu guru saya Pak, namanya Syekh Muhammad Muhajirin. Dulu saya mondok 3 tahun di Anida. Saya langsung ingat istimewanya Bapak ini. Alhamdulillah, insya Allah. Dulu saya dapat riwayat Kiai Jirin itu pernah ngomong gini Pak, kalau kagak ada yang mau ngaji, lengkar gua ajarin. Itu semangatnya istiqomahnya Kiai Muhajirin ngaji, sampai beliau ngomong kagak ada yang ngaji sama gua, lengkar gua ajarin. Kenapa? Yang penting saya ngaji. Apa ya bahasanya kayak iya. Alhamdulillah. Itu. Nah, sejalan juga Pak dengan apa yang banyak disampaikan oleh guru-guru saya di pelosok di daerah Kediri. Beliau punya pedoman dalam belajar, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Itu yang sering kita dengar Pak, bahwa keistiqomahan itu luar biasa istimewa daripada 1000 karamah. Beliau, guru saya Kiai Haji Ahmad Jazil Usman, itu saking istiqomahnya ngaji Pak, sehari bisa 17 kali pengajian itu dalam di pondok. Nah kita ini yang sekali aja semalam gitu ya, ngas-ngasan, awang banget, apalagi udah kena hujan begitu. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini semua tentunya berkat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengantarkan hati kita, yang mengantarkan kaki kita untuk menuju tempat yang mulia ini dalam niat tolakul ilmi. Ya Allah ya Karim. Saat ini saya mau tabarukan aja ini untuk perdana ya di pondok pelosok Pak. Saya itu pondok pelosok itu ngajinya tiap tahun pasti taklimul muta'alim Pak. Taklim muta'alim. Karena di sana metode pembelajaran, semangat belajar itu semua diajarkan di kitab Taklimul Muta'alim. Itu kiai setiap ngaji hatam balik lagi ke depan, ngaji hatam balik lagi ke depan. Setahun itu 2 kali hatam. Hari-hari biasa sama bulan Ramadan.
Nah, ini saya mau tabarukan, mudah-mudahan dari kitab yang saya dulu baca depan guru saya, yang saya maknai nih depan guru saya, kita semua terciptakan barokah daripada Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman. Sambil nanti penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab taklim ini saya baca faslun finniyati fi hali ta'allum. Pasal ini menerangkan tentang niat di dalam menuntut ilmu. Tsumma la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kalau kita mau ngaji, kalau kita mau belajar, tentu hal yang harus diperhatikan paling pertama itu adalah niat. Untuk apa sih kita belajar? Untuk apa sih kita ngaji? Mungkin hanya ada, mungkin sebagian orang cuman senang-senang aja, senang sama ilmu, senang sama gue mau nggak bisa ngapa-ngapain, daripada apa namanya waktu kita kosong, gue ngaji aja, daripada saya nggak ngapa-ngapain, saya ngaji aja. Niat itu penting karena idin niyah fil asli fi jami'il ahwali, hiyal aslu fi jami'il ahwali. Karena niat itu merupakan pokok dari semua keadaan kita. Kita sholat butuh niat, kita zakat butuh niat, kita nikah mau nikah juga butuh ada niat. Semua perkara ibadah kita pun pokok asal pertamanya itu adalah harus ada niat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyati. Segala sahnya suatu perkara itu dengan niat. Ini Pak, niat itu kalau dalam keterangan lain merupakan sepertiga ilmu. Jadi semua ilmu itu sepertiganya ada di niat. Kenapa kok ada di niat? Yang tadi saya awal bilang bahwa apapun keadaan kita, mau itu makan, mau itu sholat, mau itu infak, sedekah dan yang lainnya, perkara dunia, perkara akhirat, semua itu tergantung dengan niatnya. Di sini dijelaskan wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min amalil akhirah. Berapa banyak gambaran-gambaran atau perilaku-perilaku amal dunia kita dengan bagusnya niat dalam hati min amalil akhirah, jadinya amal akhirat. Contohnya kayak gimana sih? Makan itu ada pahalanya nggak sih Pak? Kan makan itu kan perkara yang mubah ya. Perkara mubah itu kalau kita belajar dulu waktu di sekolah, yang mubah itu adalah kalau kita kerjain enggak ngapa-ngapa, kalau kita enggak ngerjain juga enggak ngapa-ngapa, jadi enggak dapat pahala, yang enggak dapat dosa. Mubah, namanya mubah, boleh-boleh aja, terserah. Perkara mubah itu makan, terus kita ngopi, itu kan perkara-perkara mubah. Makan, ngopi, ngobrol itu bisa jadi amalan akhirat yang berpotensi menjadikan pahala, itu karena adanya niat. Bagaimana? Saya makan, saya niatin supaya saya kuat untuk ibadah. Saya ngopi, saya niatin biar saya nggak maksiat kepada Allah. Saya ngobrol, canggurkan begini nih Pak. Ini kalau kita niatin, saya ada hadir di majelis taklim, biar kalau di rumah mah mungkin saya niatin TikTok, scroll, ada aja yang kelihatan gitu ya. Datanglah ke sini. Nah, itu niat-niat seperti itulah yang akan berpotensi mendatangkan pahala. A'malid dunya wa yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah. Berapa banyak perkara dunia yang kita lakukan menjadi berpahala bi husni niyyah karena adanya niat yang baik. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah tsumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Berapa banyak juga kita ngerjain ibadah, kita ngerjain hal kebaikan, tapi bisu'in niyyah karena niatnya jelek, apa pengen dilihat orang, ria, apa karena pengen sombong. Nah, niat ibadah kita, ibadah yang kita kerjakan atau amalan-amalan akhirat yang kita kerjakan karena jeleknya hati kita, jeleknya niat yang ada dalam diri kita, summa yasiru mana tadi?
Tsumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Kemudian itu akan menjadi amal dunia karena bisu'in niyah, jeleknya niat. Nah, itu Pak. Kayak waktu itu saya pernah dibilangin, "Man, kalau mau nikah," alhamdulillah Pak, saya belum nikah ini. "Man, kalau mau nikah tolong niatnya dijaga. Kalau mau nikah benar-benar niatin karena Allah. Karena apa? Kan di dalam hadis dibilang kalau mau nikah lihat 5 liha gitu ya. 5 liha, lihat hartanya. Wali nasabiha, lihat nasabnya. Wali jamaliha, lihat kecantikannya. Tapi pilihlah yang walidiniha, lihat agamanya. Kamu kalau niat yang cantik, kalau niat nikah niatnya dia mah cantik, saya nikahin karena kecantikannya. Cantik akan hilang. Karena harta juga pasti akan habis. Karena nasab juga ya salah satu pilihan itu nasab dah. Apa baik. Tapi pilih yang paling terbaik, yang paling istimewa itu adalah karena agamanya. Nah, niat-niat seperti itulah yang akan menghasilkan ibadah kita, akan menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam proses nikah juga saya sering, saya catat nih penjelasannya. Itu istimewa Pak. Nikah itu katanya istimewa, katanya ini mah ya, katanya kita masih belum ngerasain, cuman keterangannya udah dapat, cuman belum ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa al-hamu bi talabil ma'isyati. Kata Nabi, ada beberapa dosa, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang tidak bisa dihapus dosa itu kecuali dengan ilal hamu. Apa bahasanya hamunya? Puyeng kali gitu ya. Ilal hamu, puyeng, mumet, resah, bitolabil ma'isyah, karena kita nyari nafkah. Jadi pengen gitu ngerasain gimana sih rasanya nyari nafkah susah gitu ya. Nah, sulitnya kita mencari nafkah, sulitnya bapak-bapak kali ya, sulitnya bapak-bapak mencari nafkah, puyengnya mikirin keluarga, itu merupakan satu keadaan di mana bisa menghapuskan dosa yang tidak bisa dihapus dengan hal-hal yang lain. Nah, bahkan saya apa namanya, kalau saya pusing gitu ya, keterangan yang lain mengatakan kalau kamu pusing, kamu puyeng dengan kehidupan kamu, yakinlah itu adalah penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dosa itu tidak bisa dihapus kecuali dengan kamu pusing, kamu puyeng, kamu merasa resah dengan kehidupan kamu. Lah, kegalauan itu Pak, tidak hanya kegalauan yang kita rasakan, tapi ada sirnya. Sir dari kegalauan kita itu apa, mikirin utang, apa mikirin apa. Nah, itu ada sirnya, yaitu Allah menghapus dosa-dosa kita. Dan saya teruskan, wa yambaghi ayyanu ya al-muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirah wa izalatul jahli an nafsihi wa sairil jahli. Seyogianya bagi kita ini penuntut ilmu, kita niatkan menuntut ilmu kita, walaupun cuma ngaji nguping begitu bahasanya, niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala wa darul akhirah, dan juga supaya kita mendapatkan keberuntungan di akhirat nanti. Wa izalatul jahli an nafsihi, dan juga menghilangkan kebodohan, karena ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi pedoman dan penuntun menuju jalan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu keterangan Pak, kata Nabi, kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an au muhibban wala takun ar-rabi gitu. Jadilah kamu orang yang alim. Kalau ingin jadi orang yang alim, belajar.
ngaji, mondok ya, kalau masih mau mondok ya, mondok lagi. Ustaz, saya udah kagak kuat mondok, saya udah kagak kuat ngaji, udah puyeng banget dah mikirin segala ngaji, namun solo ngapalin ya. Kalau nggak bisa, au mustami'an, kata Nabi, kalau nggak bisa jadi orang alim, jadi mustami aja, ngaji nguping. Nah kita nih, pilihan kita nih, ngaji nguping, ngaji di majelis taklim, hadir di majelis taklim, ngedengerin guru ngomong, nyerap ilmu yang diajarin, yang disampaikan oleh guru, itu namanya mustami'an, ngedengerin. Ustaz, saya kagak bisa ngedengerin, puyeng banget. Au muhibban dah, muhibban. Jadi orang yang cinta sama guru, cinta sama ilmu. Caranya bagaimana? Disupport. Ustaz ini ngaji, Ustaz ini ada aqua, ada jajanan buat orang-orang yang ngaji. Nah itu juga termasuk pilihan yang Kanjeng Nabi kasih kepada kita. Saya mau kagak bisa ngasih apa-apa, udah awam banget dah bahasanya gitu, udah awam banget. Au mustamian, au muhibban. Tadi terakhir apa ya? Aliman, mustamian, muhibban. Ini yang terakhir. Walat takun ar-rabi. Tapi jangan sampai jadi orang yang keempat. Orang yang keempat itu apa? Ngaji kagak mau, ngedengerin kagak mau, bantu guru juga kagak mau, patah liga, maka kamu akan menjadi orang yang hancur. Nah, itu merupakan istimewanya orang yang menuntut ilmu. Terus wala yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahdi. Orang kalau cuma ngandelin zuhud doang, Pak, ibadah aja di musola, sholat aja, tasbih aja, zikir aja, takwa, tapi dia nggak mau belajar, tapi dia bahasa di sini bodoh gitu, bodoh, nggak tahu tentang agama, sholat hukumnya apa, wudhu hukumnya bagaimana, nggak tahu, taunya cuma zikir. Nah itu la yasihu, zuhudnya nggak pakai, takwanya nggak sah. Wa ansyada asy-Syekhul Imam Al-Ajal Burhanuddin sahibul hidayah syi'ran li ba'dihim. Ada sebuah syair yang mengatakan fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan yang besar, yang besar itu adalah orang alim yang tidak peduli. Alim aja buat dirinya sendiri, nggak mau ngajarin orang, nggak mau ngasih tahu orang. Ingat orang wudhu salah, ya diamin aja. Ingat orang sholatnya salah, ya diamin aja. Fasadun kabirun itu adalah kerusakan yang besar. Tapi ada lagi yang paling besar, Pak. Wa akhbaru minhu jahilun mutanassikun. Ada orang yang jahil, orang bodoh, tapi dia ahli ibadah. Yang tadi saya bilang, kerjaannya zikir doang, sholat doang, tapi dia nggak mau belajar, tapi dia nggak ngerti, paham tentang agama. Biasanya orang kayak gitu tuh sombong tuh. Sombong dalam artian wah saya mau orang yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lain udah nggak ada yang lebih dekat daripada saya. Nah itu adalah orang yang sombong. Jahil tapi mutanasik, orang bodoh tapi ahli ibadah. Huma fitnatun fil alamin azimatun. Keduanya itu merupakan fitnah yang sangat besar. Buat siapa? Liman bihim